adik-adik, halo Ziki. Tetap semangat beribadah ya. Semangat dong, Kak. Bagus. Nah, kita akan mulai ibadah kita hari ini ya. Yuk semuanya, sebelum itu kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami Tuhan di ibadah hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah hari ini Tuhan, biar kami bisa mengerti firman-Mu, biar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kau berkati kakak-kakak yang mengajar hari ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me.
I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Tuhan adalah perlindungan dan kubu pertahananku. Mazmur surat 1 ayat 2. Sebab perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Wow, luar biasa. Kalian sudah siap belajar firman Tuhan hari ini? Siapkan catatan dan Alkitab kalian ya. Siap Kak, yuk teman-teman kita dengarkan baik-baik dan kita belajar bersama. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Aero Kids. Kamaya harap kalian masih ingat ya firman Tuhan yang dibagikan minggu lalu. Tentang apa sih adik-adik? Benar sekali, percaya Tuhan atau percaya manusia. Kamaya berharap kalian sekarang mengerti kalau kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Sebab Tuhan setia dan selalu menepati janji-janjinya. Hari ini, selama minggu ini, kita akan belajar dari seorang anak kecil yang mempunyai Tuhan yang besar. Adik-adik pengen tahu siapa anak kecil tersebut? Yuk, kita saksikan video singkat yang sudah Kamaya siapkan. Dan sambil kalian nonton, buka Alkitab kalian di 1 Samuel 17 ayat 1-50. 1 Samuel 17 ayat 1-50. Siap menonton adik-adik? Oke, kita saksikan bersama. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1-58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Seru bukan tadi videonya adik-adik?
Siapa anak kecil yang mempunyai Tuhan yang besar di sana? Benar, namanya adalah Daud. Pada saat itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin mengirim raksasa, pahlawan raksasa mereka bernama Goliat untuk mengolok-olok orang Israel. Ya, tetapi tidak ada satupun orang Israel yang berani melawan si Goliat, yang berani menerima tantangan Goliat. Nah, pada waktu itu Daud datang untuk mengirimkan makanan buat kakak-kakaknya. Dia disuruh oleh ayahnya ya. Ketika dia di sana, dia melihat Goliat dan dia mendengar apa yang dikatakan Goliat. Dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Lalu Daud dibawa ke Raja Saul. Raja Saul pun menjelaskan. Lalu Daud berkata, kalau tidak ada yang berani melawan Goliat, aku yang akan datang untuk melawan Goliat. Aku akan menerima tantangan Goliat. Ya, dia bilang karena aku sudah dibantu oleh Tuhan mengalahkan beruang dan singa pada saat menjaga domba-domba milik ayahnya. Dan aku pasti yakin Tuhan juga pun akan membantuku melawan Goliat ini. Ya, seperti di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, Daud berkata di sana, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Raja Saul awalnya tidak percaya kalau Daud berbadan kecil bisa mengalahkan Goliat, tetapi setelah Daud berkata kalau dia pernah melawan dan menang terhadap singa dan beruang, Raja Saul pun oke, engkau boleh datang melawan Goliat. Lalu Raja Saul memakaikan baju perang kepada si Daud, tetapi kebesaran jadi tidak dipakainya. Ya, jadi Daud hanya membawa ketapel dan 5 batu ketika ia menghadap si Goliat. Nah, waktu Daud datang mendekat ke Goliat, ya, Goliat mengolok-olok dia. Tetapi apa kata Daud, adik-adik? Di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46, Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wow, luar biasa bukan si Daud ini? Walaupun dia berbadan kecil, tetapi dia mempunyai keberanian yang besar karena dia tahu siapa yang membantunya. Ya. Nah, selanjutnya adik-adik tahu ya dari kisah Daud bahwa dia mengalahkan si Goliat. Dia menarik ketapel dan batu itu pas jatuh di dahinya Goliat, sehingga Goliat pun jatuh dan mati. Ketika melihat hal tersebut, bangsa Filistin langsung lari, takut, mereka kabur adik-adik karena pahlawannya yang raksasa itu mati. Nah, luar biasa di sini Daud percaya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan baginya. Nah, terkadang kita juga seperti Raja Saul ya adik-adik ya, yang mengandalkan baju perang dan segala perlengkapan-perlengkapan perang dibandingkan percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang menyertainya. Ya, beda dengan Daud di sini adik-adik, dia begitu berani, dia begitu percaya ketika dia melawan Goliat karena dia percaya Tuhan dan dia percaya penyertaan Tuhan bukan kepada peralatan perangnya. Nah, setiap hari adik-adik kita juga memiliki pertempuran kita sendiri ya untuk mengalahkan godaan-godaan. Ya, seperti apa contohnya? Seperti godaan untuk tidak mentaati orang tua, godaan untuk apa? Merengek ketika kita tidak diberikan barang yang kita inginkan, ya, dengan cara kita sendiri kita merengek. Ataupun kita tidak mau berbagi dengan teman kita, kakak adik kita, ataupun kita juga mengolok-olok teman-teman atau saudara kita. Ya, sama seperti Goliatnya adik-adik. Iblis adalah musuh kita. Oke, Alkitab berkata,
iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Ih, serem deh. Kak Maya gak mau dimakan oleh singa. Tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, adik-adik. Bersadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kak Maya gak mau ditelan oleh singa. Adik-adik mau ditelan oleh singa? Seremnya? Nah, oleh karena itu kita harus berani berkata tidak kepada godaan-godaan iblis, ya, dengan cara meminta kepada Tuhan apa? Meminta kepada Tuhan pertolongan, ya, membuat kita berani untuk berkata tidak dan untuk kita berani untuk berbuat seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, adik-adik ya, bukan dengan kuat gagah atau kepintaran Daud bisa mengalahkan si Goliat, mengalahkan singa atau mengalahkan beruang, bukan. Tetapi dia bisa menang karena dia percaya ada Tuhan yang menyertainya dan dia percaya Tuhan dia adalah Tuhan semesta alam yang mampu membantu dia untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Luar biasa di sini adik-adik, itu yang harus kita pelajari dari Daud, ya. Walaupun adik-adik masih kecil pada saat ini, ya, tetapi ingat adik-adik mempunyai Tuhan yang besar. Jadi andalkan Tuhan selalu adik-adik di setiap segi kehidupanmu, di setiap saat apapun yang engkau lakukan, andalkanlah Tuhan. Oke, itu saja dari Kak Maya hari ini. Dan mari kita tutup di dalam doa adik-adik. Bapa, kami berterima kasih untuk hari ini boleh berkumpul bersama ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Kami belajar hari ini Tuhan mengenai Daud yang berani Tuhan melawan Goliat karena dia tahu ada Tuhan yang membantunya, ada Tuhan yang besar yang menyertainya senantiasa. Kami mau belajar Tuhan setiap harinya untuk mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan manusia atau kekuatan kami, kepintaran kami, tetapi kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami keberanian-Mu Tuhan untuk berkata tidak kepada segala godaan-godaan iblis Tuhan Yesus, supaya kami bisa melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki, supaya kami dapat juga membawa teman-teman kami, sekitar kami kepada Engkau, supaya mereka melihat kasih-Mu dalam kehidupan kami dan kekuatan-Mu, kuasa-Mu Tuhan yang Kau nyatakan lewat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami, berkati sekolah kami Bapa. Biarlah semua yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Adik-adik, sampai jumpa. Jangan lupa hari Rabu kita ada home jam 5 sore. Bye-bye. Wow, firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Bener banget Kak, Daud begitu berani melawan Goliat karena Daud tahu Tuhan yang Maha Besar ada bersama dengan dia. Kita pun juga bisa melawan godaan loh teman-teman, karena Tuhan Yesus yang memampukan kita. Setuju Ziki, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Besar. Nah, kita akan belajar lagi di home kita hari Rabu jam 5 sore. Sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini ya. Ya teman-teman, jangan lupa ya, setelah ini kita ada fellowship di Zoom. Sampai jumpa, stay safe, happy Sunday, and God bless you all.